Setelah menjadi buruan nomor satu Israel di Lebanon, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah berhasil dibunuh oleh militer Israel dalam serangan besar-besaran di Beirut. Usai Nasrallah dinyatakan tewas, sejumlah warga Lebanon di Beirut pergi mencari perlindungan. Aksi pembunuhan Nasrallah pun mengundang protes sejumlah negara. Lalu akankah Israel menghentikan serangan ke Lebanon atau bahkan melakukan eskalasi serangan ke wilayah lain? Kita akan membahasnya dalam editorial view bersama narasumber redaktur pelaksana CNN Indonesia, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam, Victor. Mas Suri, dengan tewasnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, seperti apa nih dampaknya bagi Lebanon dan wilayah lain di Timur Tengah? Ya, sejumlah pengamat eh, sudah banyak yang bilang, Victor, kalau sama seperti pasca tewasnya Ismail Haniyeh beberapa waktu lalu, pimpinan Hamas. Saat itu pengamat bilang bahwa eh, tewasnya Haniyeh akan memicu peningkatan eskalasi di Timur Tengah. Saya pikir sama ketika saat ini pimpinan tertinggi Hizbullah Hasan eh, Nasrallah tewas, tentu bakal memicu peningkatan eskalasi di Timur Tengah. Kita tahu kemarin sebelum Hasan Nasrallah tewas itu sejumlah milisi di Arab ikut melancarkan serangan roketnya ke Israel. Bukan tidak mungkin setelah tewasnya Hasan Nasrallah ini sejumlah milisi akan ikut berjuang bersama Hizbullah untuk menyerang Israel. Kalau kita dengar pernyataan dari Hizbullah, pernyataan resmi waktu mereka mengonfirmasi kematian Hasan Nasrallah kemarin, mereka menyatakan bahwa serangan ke Israel akan terus dilanjutkan, perlawanan tidak akan dihentikan. Mhm. Kita tahu juga sampai sekarang serangan-serangan ke Israel, walaupun dengan apa ya, tidak seefektif serangan roket Israel ke Lebanon, tapi sejauh ini serangan masih terus dilakukan oleh Hizbullah ke Israel, Israel. Victor. Ya, Jadi kita tinggal apa? Menunggu dari respon dari sejumlah pihak saja, karena yang kita tahu juga kan Hizbullah di Lebanon ini merupakan salah satu sekutu Iran. Jadi ya mungkin yang kita khawatirkan kalau memang nanti Iran sampai ikut campur atau mulai apa ya, merealisasikan ancaman mereka selama ini, yang pasti kalau memang Iran mhm. mulai ikut perang, jadi semakin rumit konflik Ya, di Timur Tengah ini, Victor. ya. Hizbullah ini kan disebut sebagai kelompok pertama yang didukung Iran nih. Tujuan awalnya untuk mengakhiri pendudukan Israel di Lebanon. Seberapa besar kemudian pengaruh tewasnya Nasrallah bagi Hizbullah dari sudut pandang Anda, Mas Suri? Ya, Hasan Nasrullah kan salah satu tokoh sentral di Hizbullah. Kita tahu bagaimana dulu pernyataannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ketika penyerangan atau penyerbuan Israel ke Gaza makin meningkat. Saat itu pernyataan Hizbullah sangat ditunggu karena bisa dibilang saat itu saat ini Hizbullah adalah salah satu faksi militer yang paling kuat, yang bisa menjadi ancaman serius bagi Israel, apalagi letak Hizbullah di Lebanon itu kan berbatasan langsung dengan Israel. Jadi Hizbullah merupakan salah satu ancaman terbesar yang bisa merepotkan Israel. Jadi ketika kematian Hasan Nasrallah ini tentu sangat berpengaruh bagi Hizbullah. Tinggal nanti bagaimana Hizbullah merespon kematian Nasrullah ini dengan bagaimana mereka bisa secepatnya mengkonsolidasikan diri secara internal. Mhm. Yang kita tahu kan sudah banyak sudah banyak rumor yang meski belum dikonfirmasi oleh Hizbullah bahwa sudah ditunjuk salah satu pejabat senior mereka, Hasim Safiyadin, untuk menjadi pengganti Hasan Mhm. Nasrullah di Hizbullah. Jadi tinggal menunggu saja bagaimana responnya. Yang saya nyatakan tadi di awal, Victor, Hizbullah menyatakan mereka tidak akan menghentikan serangan. Bahkan dalam pernyataan mereka menyebut bahwa Hasan Nasrullah kemarin adalah martir suci yang menjadi penyemangat mereka justru nanti untuk terus melancarkan serangan ke Israel. Jadi ya Mhm. tinggal menunggu respon Hizbullah seperti apa nanti. Kalau perkiraan saya sama seperti saat Ismail Haniyeh dari Hamas kemarin tewas, Mhm. penggantinya langsung ditunjuk. Perlawanan-perlawanan tidak akan berkurang secara signifikan mungkin sih. Yang justru dikhawatirkan eskalasi ini makin meningkat justru bukan dari Hizbullahnya sendiri, tapi dari faksi-faksi lain Mhm.
Mhm, dari milisi-milisi lain yang mulai ikut campur, terutama yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pengamat internasional itu kan Iran merealisasikan ancaman-ancaman mereka selama ini karena Iran kan menjadi salah satu pihak yang cukup dendam dan sakit hati kepada mhm, Israel pasca tewasnya Haniyeh di ibu kota Iran kemarin gitu loh. Jadi bagaimana pertahanan mereka bisa ditembus mhm, oleh Israel terlepas dari kontroversi bagaimana cara Haniyeh kemarin tewas, mhm, Victor. mhm, mhm. Kita akan melihat bagaimana sikap PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres kemarin mengingatkan potensi eskalasi konflik yang meluas dan mengusulkan gencatan senjata sementara. Apakah opsi ini, gencatan senjata ini efektif untuk meredam konflik saat ini, Mas Suri? Sudah berapa kali PBB itu mengeluarkan kecaman, mengeluarkan kutukan bahkan sekjennya langsung yang menyatakan ini, tapi kita tahu bahwa apa ya Israel itu seperti sudah tuli terhadap desakan PBB dan dunia internasional. Bahkan kita tahu juga Mahkamah Internasional itu sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu beberapa waktu lalu, tapi sampai sekarang kan keputusan itu terkesan tidak digubris dan dianggap angin lalu saja, Victor. Mhm, Yang kita tahu bersama beberapa hari lalu sebelum Hasan Nasrullah ini tewas, eh, sekutu dekat Israel, Amerika Serikat bersama sejumlah negara yang jadi sekutu Israel juga itu meminta agar Benyamin Netanyahu melakukan gencatan senjata di Lebanon selama 21 hari. Tapi yang kita tahu bahwa hal ini tidak sama sekali tidak digubris, tidak didengarkan oleh Israel, bahkan serangan besar-besaran dilancarkan Jumat lalu di Beirut yang menewaskan Hasan Nasrullah sendiri ini, Victor. Jadi menurut saya sebenarnya sekarang bukan lagi soal PBB yang tidak pernah digubris oleh Israel, tapi bagaimana sekutu-sekutu Israel ini mendesak Israel agar menghentikan serangan mereka di Lebanon dan Gaza, bukan hanya sekedar ucapan saja mhm, yang mhm, dinyatakan oleh sekutu mereka ini, tapi langsung dalam bentuk misalnya menghentikan bantuan persenjataan karena yang kita tahu kan selama ini Israel ini cukup disokong penuh oleh Amerika Serikat mhm, sehingga mereka begitu bisa dibilang begitu perkasa lah di Timur Tengah. mhm. Bagaimana mereka bisa menghadapi Hamas dan Hizbullah sekaligus bisa membunuh dua pemimpin keduanya sekali apa dalam waktu yang tidak begitu lama. Yang kita tahu juga kemarin kan pemimpin Hizbullah ini yang komandan Hizbullah yang sudah ditewaskan oleh Israel ini bukan hanya Hasan Nasrullah tapi beberapa komandan Hizbullah juga sudah Ya. tewas di tangan Israel dalam serangan beberapa waktu yang lalu, Victor. Ya, ya, termasuk dengan pejabat atau petinggi dari Iran juga tewas dalam serangan kemarin begitu ya. Mas Suri, ini sebelumnya Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam serangan Israel ke Lebanon. Dalam pidatonya di sidang umum PBB kemarin, Retno juga sempat menyindir pidato Netanyahu terkait Israel yang mencari perdamaian. Bagaimana Anda membaca situasi ini dari pidato Netanyahu? Eh, Indonesia tentu tidak bisa berbuat banyak secara langsung terhadap konflik di Timur Tengah. Kecaman dan kutukan sudah dilakukan Indonesia sejak penyerbuan Israel ke Gaza Oktober lalu. Yang harus menurut saya yang harus digencarkan sekarang ini adalah terus-menerus mengajak negara-negara lain agar sama-sama mengecam atau mungkin bahkan eh, eh, apa ya semacam memberikan sanksi secara bersama-sama Mhm, terhadap Israel, termasuk mendesak sekutu-sekutunya dalam hal ini Amerika Serikat dan para sekutunya agar lebih memberikan kecaman yang lebih serius, hanya tidak dengan pernyataan saja. Jadi menurut saya negara-negara seperti Indonesia, apalagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, yang bisa dilakukan sekarang ini adalah selain mendesak Israel, walaupun yang kita tahu Israel memang sudah tidak bisa tidak bisa didesak lagi. mhm, mhm, Minimal itu desakan itu bisa dilayangkan kepada tiga pihak. Pertama Israel sendiri, yang kedua PBB dan komunitas internasional, yang ketiga tentu ini yang punya pemegang peranan penting terhadap Israel yaitu Amerika dan sekutunya, Victor. Jadi mhm, bagaimana desakan ini harus terus ditekankan kepada para sekutu Israel ini agar bantuan-bantuan senjata dan dana untuk memerangi negara-negara tetangga di Israel itu seperti Gaza dan Libanon itu
harus Ya. dihentikan karena tanpa bantuan sekutu-sekutu mereka ini Israel hanya apa ya mungkin tidak sekuat sekarang ini bagaimana mereka selama ini diancam oleh Hizbullah, diancam oleh Iran, tapi faktanya perang di lapangan mereka yang efektif dalam tanda Mhm. kutip melakukan serangan bagaimana pager para tentara Hizbullah itu bisa meledak dan menewaskan sejumlah orang, bagaimana Ismail Haniyeh itu Mhm. ditewaskan, yang terbaru Hasan Nasrullah, bahkan beberapa waktu lalu kalau misalnya kita baca pernyataan salah satu sumber di dalam negeri Iran bahwa ada dugaan juga kematian Presiden Iran beberapa waktu lalu saat kecelakaan helikopter itu kan karena memang ada dugaan karena Mhm. ledakan Mhm. gadget yang mereka bawa juga. Jadi yang kita tahu bahwa seperti kita tahu selama ini Israel cukup cukup perkasa dalam perang di Timur Tengah ini, Victor. Tapi Ya. keperkasaan Israel ini kan tidak bisa dilepaskan dari para sekutunya, Ya. terutama Amerika Serikat, Victor. Ya, ya, ya. Perlu ada sikap tegas dan juga pendekatan. Semoga menemukan pendekatan yang lebih efektif ya di antara sekutu, negara-negara sekutu Israel untuk menghentikan peperangan ini. Semoga konflik cepat usai, sama-sama berharap seperti masyarakat di seluruh pelosok dunia begitu. Terima kasih banyak redaktur pelaksana CNN Indonesia, Suryanto, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Suri. Malam, Victor.